Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Nah, kali ini nih kita mau gali lebih dalam lagi satu sumber yang Anda bagikan, yaitu bab 10 dari buku The Time Paradox, penulisnya Philip Zimbardo dan John Boyd. Fokus kita kali ini cukup relevan ya buat kita semua. Kita akan lihat persimpangan antara dunia bisnis, terus politik, dan juga gimana sih cara kita, Anda dan saya, melihat dan memakai aset kita yang paling berharga, waktu. Di bab ini ada banyak contoh kasus nyata, terus ada teori psikologi juga buat bantu kita ngerti gimana cara kita memandang waktu. Apa kita lebih fokus ke masa lalu, masa kini, atau masa depan. Itu ternyata ngaruh banget loh ke keputusan penting kita, mulai dari urusan kerjaan, investasi, sampai milih siapa di pemilu. Kita juga akan lihat gimana cepatnya perubahan zaman sekarang ini ikut mempengaruhi semua itu. Oke deh, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, betul sekali. Pemahaman soal ini tuh jadi krusial banget ya di era sekarang yang serba cepat, serba banyak informasi ini. Yang menarik dan mungkin perlu kita waspadai itu gimana bias waktu kita. Seringnya kan kita nggak sadar ya punya bias ini. Padahal dampaknya bisa besar loh. Bisa positif, bisa juga negatif. Dan ini nggak cuma buat diri sendiri, tapi bisa sampai ke level perusahaan, bahkan masyarakat luas. Nah, kalau kita sadar sama perspektif waktu kita, ini bisa jadi semacam kompas gitu ya, buat bantu kita ambil keputusan yang lebih bijak. Oke, kita mulai dari cerita yang, cukup dramatis ya. Kasus keruntuhan Enron. Ini perusahaan, ironis banget. Dulu itu pernah loh inobatkan majalah Fortune sebagai perusahaan paling inovatif. Dan itu nggak cuma sekali, tapi 6 tahun berturut-turut. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya perusahaan yang sehebat itu, yang diagung-agungkan gitu, kok bisa ya? Collapse, hancur lebur gitu. Ceritanya memang jadi pelajaran banget ya. Iya kan? Awalnya tuh Enron emang sukses banget karena keputusan-keputusan bisnisnya yang inovatif, berani beda gitu. Tapi lama-lama fokusnya itu jadi geser, jadi sempit banget. Mereka jadi terobsesi sama laporan pendapatan kuartalan. Pokoknya angkanya harus bagus setiap 3 bulan. Akibatnya apa? Tujuan jangka panjangnya kayak dilupain aja gitu. Ada kutipan menarik nih dari Arthur Levitt. Dia dulu ketua SEC di Amerika. Dia bilang Enron itu kayak terjebak dalam budaya permainan. Kompas moralnya hilang karena semua orang cuma mikirin harga saham sama laba kuartalan. Ngeri juga ya? Nah, kalau kita lihat pakai kacamata perspektif waktu dari Zimbardo dan Boyd ini, kasus Enron ini contoh yang jelas banget. Para bosnya Enron itu kayaknya ya, mereka secara kolektif terjebak dalam apa yang disebut perspektif waktu present hedonistic. Jadi fokusnya itu berlebihan banget pada kesenangan atau keuntungan saat ini. Gratifikasi instan gitulah. Mereka secara efektif ya bisa dibilang mengorbankan masa depan perusahaan demi angka-angka jangka pendek. Jadi karena terlalu fokus ke sekarangnya ya? Betul, dan tekanan dari pasar modal untuk selalu tampil bagus dalam jangka pendek, itu jelas punya andil besar di sini. Investor kan maunya lihat untung cepat. Wah, jadi kesuksesan awal mereka yang mungkin didorong fokus jangka pendek itu, malah jadi senjata makan tuan gitu ya kalau udah kelewatan. Tepat sekali. Itu dia salah satu inti dari paradoks waktu yang dibahas di buku ini. Fokus jangka pendek yang awalnya mungkin bagus, kalau berlebihan itu justru bisa menghancurkan masa depan yang lagi dibangun. Ada contoh nyata kan di kasus Enron, surat peringatan dari Sharon Watkins, salah satu VP di sana, dia udah kasih warning loh soal praktik akuntansi mereka yang aneh, dia lihat dari kacamata masa depan gitu. Tapi, ya, sayangnya diabaikan. Sayang banget ya. Iya, jadi ini pelajaran penting banget buat kita semua, terutama yang di dunia bisnis. Tekanan untuk perform bagus tiap kuartal itu nyata banget. Tapi kalau sampai mengabaikan visi jangka panjang cuma demi angka sesaat, risikonya fatal. Keberhasilannya awet itu butuh keseimbangan perspektif waktu. Nggak bisa cuma mikirin hari ini. Menarik. Nah, ngomong-ngomong soal waktu yang berjalan cepat, fenomena Enron ini kayaknya nyambung juga ya sama gagasan lain di bab ini. Tentang percepatan waktu dan masyarakat yang jadi serba sementara. Ternyata konsep ini udah lama ya dipikirin orang. Betul, udah cukup lama sebenarnya, tahun 1960-an itu, ada dua pemikir, Warren Bennis sama Philip Slater. Mereka nulis buku judulnya The Temporary Society. Di situ mereka udah ngeramal loh, mereka bilang kalau laju perubahan itu bakal terus nambah cepat. Sampai nanti segala aspek hidup kita, karir, tempat tinggal, peran kita di masyarakat, itu bakal terasa lebih, sementara, nggak permanen kayak dulu. Dan kita sekarang ngerasain banget ya.
Kayak James Gleick di bukunya Faster, dia kan cerita gimana hampir semua hal di hidup kita jadi lebih cepat. Sampai ada istilah waktu internet lawan waktu nyata. Beda banget kecepatannya. Dulu siklus bisnis model Schumpeter itu yang inovasi, terus ada penghancuran kreatif, katanya butuh 50 tahun. Sekarang, wah di beberapa industri mungkin cuma hitungan bulan atau bahkan minggu ya. Gila sih. Nah, percepatan ini semua ada dampaknya secara psikologis. Dan ini nggak bisa kita anggap enteng. Ini jadi ingat konsepnya Alvin Toffler, future shock. Itu loh rasa stres, bingung, disorientasi, gara-gara terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Ini jadi muncul pertanyaan penting buat Anda yang dengerin nih. Gimana caranya kita bisa adaptasi sama kecepatan ini semua, tapi tanpa merasa tertekan, kewalahan, atau malah kehilangan arah gitu. Gimana kita jaga keseimbangan di tengah arus perubahan yang deras ini? Nah, soal perubahan dan adaptasi, ada lagi nih paradoks lain yang diangkat di buku ini. Kali ini soal ekonomi. Ada argumen dari John Kenneth Galbraith di bukunya The Affluent Society. Dia bilang, di masyarakat maju kayak kita sekarang, masalah kelangkaan barang-barang fisik itu sebenarnya udah banyak teratasi. Kita nggak kekurangan barang lah intinya. Tapi, kok kita rasanya masih harus kerja keras terus ya? Kenapa ekonominya nggak berubah drastis? Pertanyaan bagus itu. Iya kan? Nah, buku ini nawarin jawaban yang menurut saya sih cukup nonjok ya. Sumber daya lain yang justru sekarang makin langka itu ternyata bukan materi, tapi waktu. Ada analogi bagus di buku itu, tentang pengusaha paperweight. Dia mungkin bisa aja dapat modal jutaan dolar buat bisnisnya. Gampang lah cari duit. Tapi dia nggak bisa beli tambahan waktu. Misalnya tambahan 1 jam aja, buat bisa luncurin produknya lebih cepat dari saingannya. Wah, bener juga ya. Semacam penyeimbang besar atau great equalizer gitu istilahnya. Nggak peduli Anda siapa, sekaya apa, sepenting apa jabatan Anda, kita semua dapat jatah waktu yang sama persis. 24 jam sehari. Nggak lebih, nggak kurang. Yang bikin beda itu ya gimana kita mengelolanya, gimana kita mainin kartu waktu kita. Ini lagi-lagi nunjukin betapa pentingnya manajemen waktu. Tapi lebih dalam lagi, ini soal perspektif waktu yang kita pegang. Kita ini lagi menghabiskan waktu, menginvestasikan waktu, atau malah menyia-nyiakan waktu. Itu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Dalam banget ya refleksinya. Dan ternyata bias waktu ini nggak cuma main di bisnis atau hidup pribadi ya, pengaruhnya juga kuat banget di panggung politik gitu ya. Mungkin ini bisa jelasin sedikit kenapa sih debat politik itu seringnya kok ya gitu-gitu aja, kadang bikin frustrasi, rasanya nggak produktif. Sangat mungkin, ya. Nah, disinilah teori prospek teori dari Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Jadi relevan banget. Teori ini kan sampai dapat Nobel Ekonomi ya. Intinya sih, teori ini nunjukin gimana kecenderungan psikologis kita waktu ambil keputusan, terutama kalau ada unsur ketidakpastian soal untung atau rugi. Gampangnya gini, kita tuh cenderung lebih berani ambil risiko kalau tujuannya buat menghindari kerugian yang udah pasti di depan mata. Tapi sebaliknya, kita jadi lebih hati-hati, lebih menghindari risiko kalau kita merasa udah dalam posisi untung. Oh, jadi beda ya respon kita tergantung situasinya untung atau rugi. Betul. Nah, gimana ini dipakai di politik? Politisi itu seringnya sih secara intuitif ya, mereka pinter banget membingkai atau nge-frame situasi buat manfaatin bias kita ini. Misalnya nih, politisi petahana yang lagi berkuasa. Mereka biasanya bakal nge-frame kondisi sekarang itu sebagai keuntungan atau gain. Pesannya kira-kira, lihat nih kemajuan yang udah kita capai bareng-bareng. Jangan ambil resiko deh ganti pemimpin, nanti malah hilang loh apa yang udah kita punya. Mereka tonjolin ketidakpastian kalau ada perubahan. Jadi pemilih didorong buat pertahanin status quo karena takut kehilangan keuntungan yang udah dirasa. Oke, paham. Terus kalau penantang gimana? Sebagai kerugian atau loss. Pesannya, lihat nih kondisi sekarang, buruk kan? Harusnya kita bisa lebih baik. Kita ini lagi rugi. Terus mereka nawarin masa depan yang lebih cerah, lebih pasti kalau mereka yang kepilih. Jadi mereka dorong pemilih buat berani ambil resiko perubahan biar bisa keluar dari kondisi rugi saat ini. Wah, ini langsung kebayang banyak contoh ya, kayak slogan kampanyenya Bill Clinton dulu. Don't stop thinking about tomorrow. Itu kan jelas banget, fokus ke masa depan, ke perubahan. Atau waktu George W. Bush kampanye lagi tahun 2004, dia kan nekenin banget soal konsistensi melawan terorisme. Terus dia bilang lawannya nggak konsisten. Itu kan kayak bilang, jangan ambil resiko ganti pemimpin di masa genting kayak gini. Framing banget ya. Persis. Contoh-contoh itu pas banget. Tapi, apa selalu gitu polanya?
Petahana pasti frame untung, penantang frame rugi. Kayaknya kadang ada juga petahana yang bilang kalau kita nggak ubah kebijakan X, kita bakal rugi nanti. Gimana tuh? Pertanyaan cerdas. Tentu saja nggak sekaku itu. Sangat mungkin seorang petahana justru membingkai status quo atau tidak adanya perubahan kebijakan sebagai potensi kerugian di masa depan. Misalnya, kalau kita nggak segera investasi di energi terbarukan sekarang, nanti ekonomi kita kalah saing dan lingkungan rusak. Kita rugi besar. Kuncinya itu bukan di status petahana atau penantangnya semata, tapi di bagaimana narasi itu dibangun untuk memainkan persepsi kita soal untung, rugi, risiko, yang semuanya terkait sama waktu, masa lalu gimana, sekarang gimana, dan nanti bakal gimana. Nah, poin penting buat Anda yang dengerin, sadari deh gimana narasi politik ini seringkali secara implisit maupun eksplisit mencoba mempengaruhi cara Anda memandang waktu. Biar apa? Biar Anda bisa ambil keputusan secara lebih independen, nggak cuma kebawa arus framing aja. Oke, noted. Nah, selain politik pemilu, buku ini juga nyinggung soal kepemimpinan nih, khususnya soal karisma nih. Ada cerita pribadi dari Zimbardo yang menarik ya soal ini. Iya, Zimbardo cerita waktu dia masih awal-awal ngajar di NYU, itu tahun 1960-an. Dia pernah undang Malcolm X buat bicara di kelasnya. Wah, kebayang ya situasinya gimana. Audiensnya kan pasti macam-macam tuh. Ada yang mungkin udah kagum, tapi pasti ada juga yang skeptis atau malah nggak setuju sama pandangan Malcolm X. Tapi, ternyata Malcolm X ini berhasil banget memikat mereka semua. Gimana caranya? Zimbardo bilang kuncinya dikombinasi dua hal. Pertama, kehadiran Malcolm X yang penuh di saat ini. Dia mulai ceramahnya dengan doa yang khusyuk banget, terus kontak matanya intens ke audiens, bener-bener hadir gitu. Nah, energi dari kehadiran di saat ini itulah yang dia pakai buat melukiskan visi masa depan yang kuat banget, yang bisa membakar semangat orang. Analisis dari sudut pandang waktu ini memang kuat banget. Pemimpin yang karismatik, kayak Malcolm X itu, atau pemimpin-pemimpin inspiratif lainnya, mereka seringkali jago banget di dua area ini. Pertama, mereka bisa hadir sepenuhnya di masa kini. Mereka bisa ngerasain denyut nadi audiensnya, bangun koneksi emosional yang dalam. Kayak nyambung gitu loh rasanya. Kedua, mereka pakai energi dari koneksi masa kini itu buat ngomongin visi masa depan yang meyakinkan. Visi yang ngasih arah, yang bikin orang termotivasi buat bergerak, buat bertindak. Kemampuan untuk menyeimbangkan dan memanfaatkan kekuatan saat ini dan masa depan inilah, menurut saya, inti dari kepemimpinan yang benar-benar bisa menggerakkan orang. Keren banget ya penjabarannya. Nah, pembahasan terakhir nih, kita masuk ke ranah inovasi dan teknologi. Ada konsep yang cukup menggelitik, perangkap waktu atau time traps. Contoh paling gampang itu roti tawar yang udah diiris. Kan sering ada ungkapan tuh, wah ini penemuan terbaik sejak roti tawar irisan kan? Kenapa? Ya karena dianggap hemat waktu banget. Tapi muncul pertanyaan kritis nih, apa iya kita selalu pengen hemat waktu kayak gitu? Gimana kalau sebenarnya kita itu nikmatin loh proses ngiris roti sendiri? Atau proses lain yang katanya buang waktu? Nah, disitulah letak perangkapnya. Banyak banget inovasi, terutama teknologi ya, yang tujuannya katanya sih buat hemat waktu kita. Tapi ujung-ujungnya, waktu yang dihemat itu malah nggak jadi waktu luang yang berkualitas buat kita. Bukannya kita jadi lebih santai, waktu hemat itu malah seringkali keisi sama lebih banyak aktivitas lain. Dan seringnya aktivitas itu ya kerjaan lagi atau kesibukan tambahan lainnya. Coba deh perhatiin. Iya juga sih. Teknologi modern kayak smartphone, email, aplikasi pesan instan, itu kan bikin kita bisa kerja kapan aja di mana aja. Emang sih fleksibel jadinya. Tapi di sisi lain, batas antara kerjaan sama kehidupan pribadi jadi kabur banget. Drastis malah. Saya sendiri kadang ngerasa gitu loh. Niatnya sih pakai aplikasi A atau B biar hemat waktu urusan kerjaan. Kok malah jadi lebih sering ngecek notifikasi kerjaan pas udah di rumah atau pas weekend. Bener juga ya perangkapnya. Jadi ini beneran jadi bahan renungan nih buat Anda. Teknologi yang Anda pakai sehari-hari itu beneran nggak sih bikin waktu Anda lebih bebas? Atau jangan-jangan malah ngisi waktu luang Anda dengan lebih banyak tuntutan, bikin Anda jadi selalu on, selalu aktif? Terus gimana caranya biar kita bisa manfaatin kemudahan teknologi ini tanpa malah kejebak di siklus sibuk terus-terusan yang kayaknya nggak ada habisnya?
Pertanyaan itu relevan banget buat kita semua di zaman sekarang. Teknologi itu kan cuma alat ya, tapi gimana kita memakainya itu sangat tergantung sama kesadaran kita sendiri. Kesadaran akan dampaknya ke waktu kita, ke kesejahteraan kita. Oke, wah lumayan banyak ya yang udah kita kupas dari bab 10, The Time Paradox ini. Mulai dari gimana bias waktu yang fokus ke saat ini, present hedonistik itu bisa bikin perusahaan raksasa kayak Enron jatuh. Terus gimana kita semua sekarang kayaknya lagi berjuang menghadapi percepatan zaman. Lalu ada prospek teori yang bantu jelasin cara politisi membingkai waktu buat mempengaruhi kita. Kita juga lihat gimana kekuatan pemimpin karismatik itu ada di kemampuannya menyatukan saat ini dan masa depan. Sampai akhirnya tadi, kita bahas soal perangkap waktu yang bisa muncul dari inovasi teknologi. Betul, dan kalau boleh ditarik benang merahnya ya, inti dari semua pembahasan ini tuh balik lagi ke satu kata kunci, kesadaran. Awareness. Kita perlu sadar sama kecenderungan perspektif waktu kita sendiri itu gimana. Apakah kita lebih condong ke masa lalu, kini, atau depan? Dan juga penting buat sadar gimana perspektif waktu orang lain bekerja. Entah itu rekan bisnis, politisi yang kita dengar pidatonya, atau bahkan orang-orang dalam interaksi kita sehari-hari. Kesadaran ini langkah awal yang fundamental banget. Ini langkah awal menuju keputusan yang lebih jernih, prioritas yang lebih tepat sasaran, dan ujung-ujungnya, ya, kehidupan yang lebih seimbang. Ingat tadi kan, waktu itu nggak bisa dibeli, tapi kita bisa banget belajar buat menggunakannya dengan lebih arif, lebih bijaksana. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Ini terinspirasi dari bagian akhir bab 10 ini. Gini pertanyaannya. Mengingat betapa kuatnya ya pengaruh perspektif waktu ini ke keputusan-keputusan besar, baik di bisnis kayak kasus Enron tadi, maupun di politik lewat strategi kampanye, pertanyaan buat Anda adalah, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara sengaja, membingkai ulang atau meremap perspektif waktu Anda sendiri pas lagi dihadapkan sama keputusan penting berikutnya. Entah itu keputusan di kerjaan, soal investasi, atau pas lagi menilai isu-isu sosiopolitik yang lagi rame. Gimana caranya biar Anda nggak cuma reaktif aja sama tekanan jangka pendek atau narasi yang disodorkan orang lain, tapi Anda bisa secara proaktif memilih keseimbangan yang pas buat Anda antara pelajaran dari masa lalu, kebutuhan saat ini, dan visi masa depan yang memang otentik, yang benar-benar Anda inginkan. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.